ada bimbingan kelompok, yaitu layanan bimbingan kelompok yang dimaksudkan untuk menengah berkembangnya masalah atau kesulitan pada diri konseli. Nah, di sini seperti cara melakukan bimbingan kelompok itu, yang pertama adalah duduk antara konselor dengan klien melingkar saling berhadapan, seperti gambar berikut ini. Nah, inilah gambarnya antara konselor dengan klien. Nah, di sini ada tahapnya. Yang pertama pembentukan, yaitu menerima secara terbuka, berdoa, menjelaskan bimbingan kelompok, menjelaskan tujuan, menjelaskan cara pelaksanaan, menjelaskan azas-azas, dan perkenalan diri. Nah, pada tahap selanjutnya yaitu ada pada tahap peralihan. Di sini menjelaskan kembali kegiatan kelompok, lalu tanya jawab, lalu mengenali suasana kelompok, dan terakhir adalah memberikan contoh topik bahasan yang akan dibahas. Nah, yang ketiga adalah topik kegiatan, yaitu pemimpin kelompok mengemukakan topik bahasannya, menjelaskan pentingnya topik bahasan, tanya jawab, nah pembahasan topik berlanjut, selingan, dan menegaskan komitmen para anggota kelompok. Terakhir adalah tahap pengakhiran, yaitu menjelaskan bahwa kegiatan akan berakhir. Nah, anggota kelompok mengemukakan kesannya, lalu pembahasan kegiatan lanjutan, pesan serta tanggapan anggota kelompok, ucapan terima kasih, berdoa, dan perpisahan. Nah, silakan menonton video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Pagi Bu. Apa kabar Ananda semua? Baik. Alhamdulillah ya. Nah, sekarang kan kita melakukan kegiatan bimbingan dan konseling kelompok. Nah, sebelum itu Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi Ananda semua karena telah aktif dalam mengikuti kegiatan ini. Nah, sebelum itu terlebih dahulu alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan hukum syariat ini agar kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini aku mau tanya dulu nih, siapa dari Ananda semua yang pernah mengikuti bimbingan dan konseling kelompok sebelumnya? Ada yang pernah? Belum. Belum. Nah, kalau mendengar kata bimbingan dan konseling kelompok, sudah ada yang pernah dengar? Belum. Belum juga. Nah, kalau itu akan menjelaskan dahulu ya, apa itu bimbingan dan konseling kelompok. Nah, bimbingan dan konseling kelompok ini merupakan suatu layanan bimbingan dan konseling di mana dia memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk dapat mengajukan pertanyaan, mengajukan pendapat, memecahkan permasalahan, serta memberikan pendapat bagi permasalahan anggota lainnya. Nah, sampai di sini, apakah Ananda semua sudah paham? Bagus sekali, terima kasih. Nah, kan kita belum pernah perkenalan ya, agar kita lebih dekat lagi, karena kalau tak kenal maka tak sayang. Maka kita lebih baik perkenalan dulu. Mana setuju? Jadi di perkenalan ini Ibu nanti akan menyebutkan nama panggilan Ibu, panggilan, dan warna kesukaan Ibu. Nanti dilanjutkan ya ke Ananda selanjutnya seperti Fitra. Nanti lanjut lagi sampai di akhir. Nah, Ibu contohkan seperti ini. Perkenalkan, nama Ibu Anissa Yohanesi, panggilan Vicky, dan warna kesukaan Ibu adalah biru muda. Nah, nanti dilanjutkan pada Fitra. Oke? Oke, kita mulai ya dari Ibu. Perkenalkan semuanya, nama Ibu Anissa Yohanesi, biasa dipanggil Vicky, dan warna kesukaan Ibu adalah biru muda. Perkenalkan, nama saya Nabila Putra, nama panggilan Josi, warna kesukaan hijau. Perkenalkan, nama saya Ibnu Rizkia, biasa dipanggil Adit, warna kesukaan merah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim, biasa dipanggil Ibrahim, dan warna kesukaan saya kuning. Perkenalkan, nama saya Satya Dijaksana, biasa dipanggil Satya, warna kesukaan saya warna ungu. Perkenalkan, nama saya Abdullah Alhamdulillah, warna kesukaannya hitam. Perkenalkan, nama saya Desam Syarif Taufik, biasa dipanggil Deska,
perkenalkan nanti. Nah, semuanya sudah perkenalan ya, berarti sudah tahu sama satu sama lain kan? Ya, kalau Nah, jadi Ibu akan lanjutkan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan dulu ya. Dalam bimbingan dan konseling kelompok ini, pada kegiatan hari ini kita akan membahas mengenai topik tugas. Nah, topik tugas itu adalah di mana topik yang diangkat dari kejadian-kejadian yang sedang terjadi pada saat ini. Nah, pada kegiatan ini Ibu mengambil topik, karena kita pada masa pandemi, Ibu mengambil topik adalah kesulitan belajar daring. Nah, gimana? Setuju semuanya? Nah, ini belajar daring. Dari kata belajar daring ini, siapa dari Ananda yang tahu arti dari belajar daring? Coba tunjukkan tangan. Ayo. Ya, Satya, silakan. Jadi menurut saya Bu, pembelajaran daring itu adalah pembelajaran yang dilakukan secara online melalui aplikasi pembelajaran atau media sosial. Ya, betul sekali. Satya, ada lagi? Bisa? Ada? Tidak ada ya, sepertinya. Nah, jadi betul sekali yang dikatakan Satya ini bahwa belajar daring itu adalah belajar melalui online, di mana itu pembelajaran itu mengenai pembelajaran dari seperti media sosial, yaitu seperti Zoom, seperti WhatsApp dan lain-lainnya. Nah, sampai di sini sudah paham Anda semua? ya, Nah, sebelum kita masuk ya kepada materi selanjutnya, gimana kalau kita main permainan dulu nih, karena nampaknya pada tegang ya semuanya. Gimana? Setuju? Setuju. Ya. Nah, di sini Ibu mengambil permainan itu namanya sambung kata atau sambung nama. Nah, di sini nanti Ananda menyebutkan nama dan warna kesukaan dari teman Ananda sebelumnya. Seperti ini Ibu catatkan. Seperti Ibu Cici, warna kesukaan Ibu biru. Nah, dilanjutkan oleh Fitra. Nanti Fitra menunjukkan dulu nama Ibu terlebih dahulu. Seperti Cici, warna biru. Baru Fitra menyebutkan warna nama panggilan dan warna kesukaan Fitra. Dilanjutkan kepada teman sebelumnya. Sampai sini sudah mengerti. Kita mulai ya permainannya. Nanti siapa yang salah disuruh ada hukumannya nanti. Pokoknya harus fokus ya biar nggak dapat hukuman. Oke. Ibu mulai dari Ibu, Ibu Cici dan warna kesukaan Ibu biru. Nama panggilan kita salah. Ulang lagi Fitra. Nama panggilan isi warna kesukaan biru. Ya, sama Jody. Lanjut. Udah biar aja dulu ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, biar dulu ya. Lanjut dulu. Nah, panggilan Cici warna kesukaan biru. Nama panggilan Citra warna kesukaan oranye. Nama panggilan Rudy warna kesukaan hijau. Ya, lanjutkan. Oke, nama panggilan Cici warna kesukaan biru, nama panggilan Citra warna kesukaan orange, nama panggilan Jody warna kesukaan hijau, nama panggilan Adit warna kesukaan merah. Nama panggilan Cici kesukaan warna biru. Nama panggilan Citra kesukaan warna oranye. Nama panggilan Jadi kesukaan warna hijau. Nama panggilan Adit kesukaan warna merah. Panggilan Panggilan Ibrahim kesukaan warna kuning. Lanjutkan. Yang pertama nama panggilan Cici, kesukaan biru. Yang kedua panggilan Citra. Yang kedua panggilan Citra warna kesukaan oranye. Yang ketiga nama panggilan Jordi warna kesukaan hijau. Yang keempat nama panggilan Adit warna kesukaan merah. Yang kelima nama panggilan Ibrahim warna kesukaan kuning. Yang saya nama panggilan Satya warna kesukaan ungu. Nama panggilan warna kesukaan biru, nama panggilan Citra warna kesukaan oranye, nama panggilan Jody warna
Nama panggilan Vicky warna kesukaan biru muda. Nama panggilan Fitra warna kesukaan oranye. Nama panggilan Jody kesukaan hijau. Nama panggilan Adit warna kesukaan merah. Nama panggilan Ibrahim kesukaan kuning. Nama panggilan Setia kesukaan ungu. Nama panggilan Lala kesukaan ikan. Nama panggilan Desa kesukaan putih. Oke. Nah, tadi ada yang salah ya. Ayo, siapa yang salah tadi? Ada yang salah juga tadi, siapa yang salah lagi? Ada yang salah juga tadi, siapa yang salah lagi? Nah, jadi kita kasih hukuman dulu ya sebelum lanjut materi. Kita harus sportif ya. Nah, jadi siapa nih dari Fitra? Mau hukumannya apa? Lagu kebangsaan aja. Lagu kebangsaan. Atau lagu yang lain? Masih Apa lagunya Fitra? Atau mau baca aja? Atau baca aja? Nah, baca aja doa aja. Ada lagi? Baik. Baik mau Baik nyanyi joget. Ke apa? Nah, Satya lagi nyanyi. Hah? Ya, apa? Jadi yang mana kan? Tengah, tengah. Oh, ya, sudah. Tuh, coba. Ya. Indonesia tanah airku, kampung tanahku. Di sanalah aku berdiri, jadikan diriku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, bangsaku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, hebat ya semuanya. Nah, ini kita sudah permainan. Gimana sih? Dan sekarang kita lanjutkan kepada materi selanjutnya ya, mengenai kelebihan dan kekurangan dari belajar daring. Nah, kan kita ada kelebihan dan kekurangan nih. Kita mulai dari kekurangan dulu. Nah, di sini siapa yang tahu atau merasakan nih, kan Ananda semua bersekolah sekarang. Apa yang Ananda rasakan kelemahan dari adanya belajar daring? Coba tunjukkan kan? Ya, Lala. Kekurangan dari belajar daring yang pertama jaringan hasilnya juga bermasalah deh kalau misalnya lagi jalan kayak hujan, terus juga kejelasan dari bukunya juga kurang jelas gitu. Oh ya, betul sekali. Ada lagi yang bisa? Ya, Devan. Menurut saya kekurangannya yang pertama provider atau pengembangan jaringan itu rata-rata belum tersebar ke seluruh daerah di Indonesia. Jadi misalnya ada tempat-tempat seperti di pegunungan, di wilayah-wilayah yang memang masih pelosok atau di pedalaman itu jaringan kan masih susah, Bu. Itu masih banyak juga yang nggak bisa mengakses untuk belajar daring itu belum bisa, kesusahan gitu karena memang pembagian jaringan di sana itu belum merata gitu. Nah, ada lagi yang bisa ya, Bu. Satya. Menurut saya, Bu, kesusahan belajar daring ini pertama itu untuk kuota, Bu. Menurut tahu kan pas kita ada kesulitan untuk kuota walaupun yang dibuat oleh pemerintah, dan kita tahu kita ini berbeda, Bu. Yang kedua itu ya sayangnya
kita bisa bertemu kontak gila secara langsung ya. Ada lagi? Iya jadi. Saya kadang berharap itu juga lebih berlatih. Jadi kalau misalnya pakai aplikasi Zoom atau segala macam bisa tidak akan berlatih. Iya betul sekali. Yang saya ingin menambahkan kekurangannya tidak ada yang Itu kalau lagi kalau misalnya kayak anak-anak SMK ataupun yang ambil teknik itu tuh pas kan butuh praktek dalam kuliahnya itu susah Bu, karena kan nggak mungkin kan praktek dengan apa bahan-bahan seadanya di rumah kan nggak bisa gitu, jadi susah tuh mereka yang butuh memang kerja di lapangan ataupun kuliahnya itu memang fokus pada lapangan gitu. Nah iya benar sekali. Jadi sebenarnya kekurangan dari pelajaran ini banyak sekali ya, seperti yang kawan-kawan Ananda tadi jelaskan, pertama adanya jaringan yang belum tersebar ke seluruh daerah, terus kuota yang belum tentu semua mahasiswa dan siswa itu bisa mendapatkan kuota seperti yang adanya. Lalu adanya pencahayaan yang kurang, yang mengganggu. Nah banyak lagi seperti yang tadi Deva jelaskan, dengan adanya seperti praktek. Nah ya benar sekali ya, seperti anak SMK, anak teknik yang kuliah itu praktek itu kan kita harusnya tatap muka, tapi dengan belajar daring itu tuh tidak bisa dilaksanakan dan pasti akan lebih susah dimengerti. Nah benar sekali semuanya. Nah sekarang kelebihannya apa saja kelebihannya? Ya silakan Adit. Kelebihannya itu adalah kita dapat menjaga jarak, kita dapat menghindari kontak fisik atau penghindaran secara tatap muka, maksudnya itu kontak fisik dari tatap muka. Ya. Ya, benar sekali. Adit ada lagi yang ingin menambahkan kelebihannya? Ya, Devan. Pertama mungkin kelebihan itu lebih santai dan tidak perlu mengeluarkan tenaga yang banyak, karena kan kita bisa santai di rumah duduk gitu kan, dengan ya keadaan rumah yang nyaman gitu, nggak perlu kita pergi ke kampus, itu lebih banyak bisa istirahat, itu menurut saya lebih santai aja kuliahnya. Ya, benar sekali Devan. Nah, ada lagi yang bisa menambahkan dari terakhir? Menurut saya kita jadi lebih bisa memahami teknologi, pengembangan teknologi. Benar sekali. Nah, Ananda semua hebat ya. Jadi kelebihan dari adanya belajar daring ini juga ada tentunya ya, tidak kelemahannya saja. Nah seperti yang tadi dijelaskan dari kawan Ananda, yaitu dengan adanya pandemi ini dan adanya belajar daring ini lebih mengurangi penyebaran dari COVID-19 karena kita tidak tetap muka langsung. Nah yang kedua itu dimana kita lebih banyak waktu lagi ya, lebih bisa rileks untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Nah di sini kita dalam masa pandemi ini, Ibu ada sebuah ya seperti trik dan tipsnya lah ya, supaya kita bisa melakukan hal itu supaya kita belajarnya berhasil. Seperti yang pertama itu, dimana kita mengerjakan tugas yang telah diberikan guru pada tepat waktu. Contohnya misalnya nih, Ibu berikan tugas pada hari ini, Ananda semua bisa langsung mengerjakannya pada hari ini. Jadi kalau tugas Ananda hari ini kan Ananda bisa melaksanakan aktivitas lainnya, tidak terganggu. Nah yang kedua, dimana pada saat ingin melaksanakan belajar daring itu Ananda mempersiapkan segala kebutuhan, seperti kebanyakan siswa dan mahasiswa ini ada yang kebanyakan kita itu baterai HP-nya habis Bu katanya kan. Nah kita harus disediakan jauh-jauh sebelum pembelajaran berlangsung, dan seperti kuota. Nah kuota kan kayak itu kuotanya, iya Bu maaf Bu paket saya habis Bu nggak bisa masuk Zoom Bu, biasanya kayak gitu kan kebanyakan. Nah lalu juga menyediakan tempat yang nyaman untuk proses belajar mengajar, seperti misalnya di kamar atau di ruang tamu, di tempat yang mana Ananda anggap itu untuk nyaman Ananda melakukan proses belajar mengajar. Nah tidak terasa nih ya, kita sudah sampai pada penghujung kegiatan. Nah di sini Ananda semua Ibu lihat sangat terbuka ya, karena pada bimbingan dan kelompok ini memang kita diharuskan untuk terbuka, karena di sini kan bimbingan kelompok ini ada azas. Nah ada azas kerahasiaan. Nah semua yang Anda katakan tadi, keluh kesah maupun
pendapat-pendapat Ananda itu akan terjaga di dalam bimbingan dan konseling kelompok ini, karena dia memiliki azas kerahasiaan dan azas keterbukaan. Azas keterbukaan itu dimana seperti tadi Anda terbuka untuk mengajukan pendapat, mengajukan saran-saran Ananda, itu terbuka ya. Dan di sini ada juga azas keaktifan. Nah, keaktifan itu seperti sekarang Ananda aktif untuk melakukan kegiatan ini, seperti rajin menjawab, rajin mengajukan pendapatnya. Nah, sebelum kita menutup kegiatan pada saat ini, Ibu ingin salah satu perwakilan dari Ananda menyimpulkan apa saja sih apa saja yang dapat kita ambil dari kegiatan kita pada hari ini, dari awal kita melakukan kegiatan bahas tentang apa itu belajar daring, kelebihan dan kelemahannya. Nah, siapa yang bisa? Nah, iya, Nanda Deva, silakan. Pertama saya berterima kasih kepada Ibu karena sudah melakukan kegiatan ini, lebih banyak mengetahui tentang apa itu belajar daring, untuk permainannya menyenangkan. Dan pertama dapat disimpulkan tuh apa itu pertama belajar daring adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara online melalui media sosial ataupun aplikasi pembelajaran. Yang namanya sesuatu yang baru kan, belajar daring ini sesuatu yang baru. Kita memiliki sisi positif dan juga sisi negatifnya. Sisi positif yang pertama itu dimana sekarang dengan lagi masa pandemi kayak gini memang tidak bisa dilakukan proses belajar mengajar secara tatap muka. Jadi belajar daring merupakan salah satu kunci untuk melakukan ataupun salah satu jalan yang harus memang dilakukan untuk mengurangi kontak fisik ataupun tatap muka secara langsung. Yang kedua, sisi positifnya itu belajar daring ini lebih santai karena dapat dilakukan di rumah. Dengan suasana rumah yang nyaman, tentu saja proses belajar daring itu tidak akan terasa. Yang ketiga, yang menjadi positifnya adalah gimana orang yang melakukan belajar daring itu lebih bisa paham akan teknologi yang mungkin sebelumnya mereka tuh nggak tahu apa itu aplikasi pembelajaran itu apa, kayak mana cara menggunakannya. Jadi setelah belajar daring mereka bisa menggunakannya secara lancar. Tapi dari sisi positifnya tentu ada sisi negatifnya. Sisi negatif yang pertama adalah ini jaringan itu pasti akan sulit untuk didapatkan oleh semua orang. Itu nggak semua, ada sebagian orang yang susah untuk melaksanakan daring karena jaringan yang buruk, ataupun yang bisa tinggalnya di pedalaman itu kan susah jaringan. Yang kedua tuh kuotanya mungkin terbatas, kuota internet mungkin terbatas karena nggak semua orang juga mungkin bisa mendapatkan kuota secara banyak. Yang ketiga tuh pencahayaan, kadang kan rumah kan gelap, atau misalnya pas mendung atau apa kan gelap, itu kadang tuh cahaya untuk tampil di Zoom itu nggak bagus gitu. Terus yang terakhir mungkin untuk yang melakukan praktek itu kesusahan karena mereka nggak bisa kan secara langsung kayak mana melihat proses prakteknya. Tapi dari sisi negatif itu kan pasti ada cara yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Yang pertama tuh kalau misalnya merasa kuota nggak ada, kan kuota khusus untuk belajar ada. Dari pemerintah kan ada, terus sekarang provider-provider seperti Telkomsel apa kan udah ada kuota khusus untuk belajar. Jadi kan memang disediakan untuk melakukan belajar daring kan. Terus memang dalam proses belajar daring itu tugas banyak, tapi bukan berarti tugas banyak itu nggak bisa dikerjakan. Misalnya kita setelah belajar daring dapat tugas yang langsung dikerjakan biar nggak numpuk gitu. Karena memang itu kan salah satu cara dosen untuk membuat mahasiswa ataupun siswa tuh lebih giat belajar di rumah, maka diberi banyak tugas. Menurut saya itu, Bu. Iya, benar sekali ya. Jadi apa yang dijelaskan oleh Jantan tadi itu merupakan satu lengkap ya keseluruhan dari apa yang kita bahas tadi. Nah, sebelum itu Ibu ingin ada nih apa saja pesan dan pesan dari Ananda semua terhadap kegiatan kita pada hari ini. Nah, Ibu awali dari Jantan dulu. Jantan apa pesan dan pesannya? Pertama, pesannya saya bisa bertemu dengan teman-teman semua yang sebelumnya mungkin tidak pernah ketemu, belum tidak pernah bicara, terus lebih mengetahui kayak mana mereka merasakan sisi positif dan negatifnya dari belajar daring tersebut. Karena kan memang nggak semua orang kita tahu apa aja yang mereka rasakan gitu. Ya. Terima kasih ya Devana. Lala
rasanya itu saya sangat berterima kasih Bu telah diadakan perkumpulan ini. Jadi saya lebih tahu pendapat teman-teman yang lain bagaimana kekurangan untuk lebih pendidikan daring ini. Nah, terakhir. Ya, penulisannya. Asik ya, enak Ibrahim. Ya. Adit gimana? Kalau pesan dan pesan saya untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini saya sangat berterima kasih karena saya bisa dapat mengetahui pendapat dari teman-teman atau apa, dan saya bisa lebih mendapat inspirasi bagaimana seperti apa saya akan ke depannya. Kesan saya sama seperti Sama ya, Fitra. Saya kesimpulan ini cukup. Nah, jadi Ibu juga berterima kasih kepada Anda semua karena sudah sangat-sangat aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Nah, semoga kedepannya kita dapat melaksanakan lagi ya bimbingan dan kajian kelompok ini dengan topik-topik yang baru lagi, nah dengan pengalaman yang baru lagi. Nah, karena pada masa pandemi ini kita harus menjaga jarak dan menjaga kesehatan. Nah, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari segala mau virus maupun mara bahaya yang lain. Nah, kita juga tidak lupa untuk tetap mengikuti protokol kesehatan agar kita terhindar dari COVID-19 ini. Nah, sebelum itu Ibu akan menutup dengan membaca doa dulu, karena tadi kita membuka dengan membaca doa, dan mari kita menutup dengan membaca doa kembali dan berterima kasih kepada Allah karena telah melancarkan kegiatan kita pada hari ini. Nah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum itu kita setelah Ibu mengucapkan salam nanti kita bernyanyi sayonara ya, karena kita akan menutup kegiatan ini dan akan meninggalkan tempat ini, maka kita akan menyanyikan sayonara dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita nyanyi sayonara, 1, 2, 3. Sayonara.